Selamat pagi, saudara-saudaraku, anggota dan simpatisan GKI Pahlawan yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kembali kita menerima kehidupan dari Tuhan dengan segala berkat yang sudah tersedia untuk kita. Marilah kita bersyukur dan senantiasa berharap kepadanya. Saudara, rasanya setiap orang pasti pernah marah. Ketika ada sesuatu yang menurut kita itu tidak benar, menurut anggapan kita itu salah, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, maka pada saat-saat seperti itu kita bisa marah. Di rumah kita marah pada anggota keluarga kita yang lain. Di jalan kita bisa marah kepada orang lain. Bahkan di gereja pun kita juga bisa marah ketika kita merasa melihat sesuatu, mendengar sesuatu yang menurut kita itu tidak benar. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan kemarahan ini, sadarkah kita bahwa kemarahan itu diibaratkan seperti api? Seperti api, ketika dia masih kecil, dia bisa dikendalikan dan dipadamkan. Tetapi kalau dia sudah menjadi besar, dia sulit untuk dikendalikan, sulit untuk dipadamkan. Demikian juga dengan kemarahan. Kalau kemarahan itu masih kecil, dia bisa dikendalikan, dia bisa dipadamkan. Tapi kalau kemarahan itu begitu besar, begitu meluap-luap, maka biasanya dia akan sulit untuk dikendalikan, sulit untuk dipadamkan, dan kemudian kemarahan itu akan menghanguskan, akan menghancurkan, akan melakukan banyak sekali kerusakan. Karena itu saudara, kita diingatkan untuk hati-hati terhadap kemarahan. Di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat ada cerita tentang Kain dan Habel. Kain rupanya marah ketika persembahan adiknya, Habel, ternyata lebih diterima oleh Tuhan daripada persembahan dia. Hatinya panas, marah. Pada saat seperti itu, Tuhan sudah mengingatkan dia, hati-hati, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kamu harus berkuasa atas dia. Tetapi rupanya Kain tidak mengindahkan perkataan Tuhan itu. Akhirnya kemarahan itu begitu besar, meluap-luap, tak terkendali. Dan akhirnya tindakannya adalah membunuh adiknya sendiri. Saudara, ketika kemarahan itu muncul, sebetulnya Tuhan sudah mengingatkan kita. Hati-hatilah, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kamu harus berkuasa atas kemarahan itu, jangan sampai dia merusak. Nah, karena itu saudara, ketika muncul kemarahan, selagi masih kecil, kendalikan, padamkan. Jangan sampai kemarahan kita kemudian menjadi begitu besar, meluap-luap, yang akhirnya kemudian malah mengendalikan kehidupan kita. Padahal seharusnya kitalah yang mengendalikan kemarahan. Ketika kemarahan itu muncul, kendalikan, padamkan. Jangan sampai kemudian dia menjadi merusak. Mari kita terus memohon kekuatan dari Tuhan, supaya kita bisa mengendalikan setiap kemarahan yang muncul dalam diri kita. Amin.